wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji Ukin Daljak 2022. Perkenalkan, nama saya Rizky Novitasari, mahasiswa dalam jabatan PPG 2022, kategori 2, Universitas Negeri Medan, dengan NIM 92234111613. Saya mengajar di SMA Swasta Al-Azhar Medan. Hari ini, Kamis 15 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi elastisitas permintaan dan penawaran. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk pembelajaran selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, juga alhamdulillah hari ini baik. Nah, mudah-mudahan kita tetap dikasih keselamatan dan kesehatan ya, biar bisa tetap beraktivitas sesuai dengan kegiatan kita. Nah, hari ini sebelum diselanjutkan, ada baiknya kita mulai dengan berdoa supaya apapun kegiatan kita hari ini mudah-mudahan dilancarkan, diberi keberkahan ya. Yuk, kita Mulai belajar nanti berdoa dulu. Oke, alhamdulillah. Nah, cek dulu ya siapa yang belum datang. Nah, iya banyak yang kosong nih. Kemana kira-kira teman-temannya? Ada yang study tour, ada yang study tour. Ada yang sakit, ada yang izin lomba. Oke, nah hari ini yang kita yang tinggal di sini masih tetap semangat kan? Semangat. Siap untuk ikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, nah hari ini materi yang akan kami bawakan hari ini itu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, ini masih berhubungan dengan materi kita yang sebelumnya. Oke, sebelum masuk Miss mau kasih dulu ini apa sih Miss yang mau kita capai hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama menguraikan pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi kamu diharapkan mengetahui, kamu bisa menguraikan apa itu elastisitas dari permintaan dan penawaran. Nah, yang kedua, kamu bisa menguraikan macam-macam elastisitas. Jadi nanti ada beberapa jenis dari elastisitas. Oke? Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Apa aja yang menyebabkan elastisitas permintaan dan penawaran itu terjadi? Sebelum masuk kita ke elastisitas, materi hari ini Miss mau tanya dulu materi kita yang minggu lalu, masih ingat nggak kira-kira ya? Masih. Tentang apa coba minggu lalu? Permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Siapa yang masih ingat apa itu permintaan? Ya, Miss. Oh, Ihsan. Sejumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Oke, mantap. Sejumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kalau gitu selanjutnya penawaran. Oke, Hanan. Penawaran ialah sejumlah barang dan jasa yang disediakan atau ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Oke, siap. Mantap, betul ya. Masuk kita ke hukum permintaan dan penawaran. Ada minggu lalu kan? Ada. Siapa yang masih ingat hukum permintaan? Permintaan itu ialah di mana ketika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaannya Oke, apabila harga yang naik, jumlah permintaannya turun. Hukum penawaran deh. Adik. Jika harganya naik, maka jumlah penawarannya itu tinggi. Kalau harganya naik, maka jumlah penawarannya ikut naik. Ya benar. Bagus ya. Berarti masih ingat nih. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Apakah? harga barang itu sendiri dan harga barang lain. Harga barang itu sendiri dan harga barang lain. Iya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada harga barang itu sendiri dan harga barang lain. Yang lain? Penghasilan, Miss. Penghasilan, benar. Apa lagi? Adanya selera masyarakat. Adanya selera masyarakat. Jadi kalau selera masyarakatnya berubah, jumlah permintaannya berubah juga. Lagi, ada lagi? Apa
tuh? Ekspektasi masyarakat. Ekspektasi masyarakat. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi? Oke ya. Nah, jadi itu tadi permintaan dan penawaran yang kita bahas minggu lalu. Nah, ini berhubungan dengan elastisitas. Oke, sebelum Miss masuk ke pelajaran materi kita tentang elastisitas, Miss punya sebuah video. Nanti video ini masih berhubungan dengan materi kita tentang elastisitas. Jadi Miss harap kamu simak videonya baik-baik. Oke, nanti setelah itu akan ada pertanyaan tentang apa yang kamu saksikan dalam video. Oke, ya. Ini harga daging sapi di Palembang, Sumatera Selatan melonjak tinggi. Di pasar tradisional kilometer 5 misalnya, konsumen. Sebelumnya, harga daging sapi memang sudah cukup tinggi. Di awal Ramadan, harganya sudah mencapai Rp150.000. Meski harga daging sapi melonjak tinggi, hal itu tidak mengurangi angka penjualan. Pedagang mengaku saat mendekati Lebaran mereka dapat menjual 6 kuintal daging sapi. Dari tentang apa itu? Kenaikan harga daging sapi. Kenaikan harga daging sapi. Oke. Terus berhubungan dengan permintaan nggak tadi? Ya. Permintaan. Bagaimana permintaannya? Permintaan daging sapinya? Tetap meningkat. Nah, kok bisa ya, Miss? Harganya padahal naik. Kok permintaannya ikut naik? Padahal kalau di buku permintaan yang tadi disebutkan sama si Fadila, kalau harganya naik, harusnya permintaannya jadi turun kan? Oke, nah coba nanti itulah yang akan kamu diskusikan dengan teman satu kelompoknya, ya. Jadi nanti kamu akan dibagi ke dalam 2 kelompok. Jadi setiap kelompok akan mendiskusikan dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. LKPD-nya nanti akan dibagi. Dan setelah didiskusikan, hasil diskusinya nanti akan kamu presentasikan ke depan. Sampai sini bisa kan, Pak Rona? Tuh, Miss kasih waktu dulu sama kalian. Dibaca dulu. Udah dibaca belum bukunya? Tentang materi kita? Udah. Oke, coba buka dulu bukunya. Coba baca dulu elastisitas. Miss kasih waktu 3 menit untuk membaca. Menurut kalian elastisitas itu apa? Yang udah dibaca? Apa itu? Besarnya perubahan suatu harga terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Oke, ya benar sekali. Nah, elastis, yang namanya elastis. Kayak karet. Karetnya elastis kan? Itu bentuknya karet. Kalau Miss kasih kayak gini, berubah nggak bentuk karetnya? Berubah. Balik ke tempat semula. Karetnya? Iya. Ini namanya elastis. Jadi elastis itu dia mudah berubah dan kembali ke tempat semula, ke bentuknya yang semula. Ini namanya elastis. Jadi kalau elastisitas permintaan dan penawaran, maka itu adalah pengaruh dari perubahan harga. Kalau harganya berubah, maka jumlah permintaan dan penawarannya juga ikut berubah kan? Nah, kita lihat seberapa besar perubahannya. Kalau dia dikasih perubahan sedikit, langsung berubahnya langsung besar, namanya elastis. Tapi kalau misalnya gini, gini-giniin, berubah nggak bentuk mejanya? Enggak, elastis nggak ini? Enggak. Oke Bang. Jadi kalau dia dikasih gaya, dikasih perubahan dia ikut berubah, maka disebut elastis. Lagi dia bisa kembali ke tempat ke bentuknya semula. Coba lihat di sini. Ini ada elastisitas, pengertian elastisitas permintaan. Ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Jadi itu tadi kalau tadi pada tadi, perubahan harga mempengaruhi perubahan permintaan. Seberapa besar dia berubahnya? Yang kita hitung nanti.
Nah, contoh beras. Beras adalah contoh barang yang tidak peka terhadap perubahan harga. Jadi ketika harga naik, penjualan beras tidak akan berubah. Kira-kira kenapa? Karena beras adalah Karena beras adalah kebutuhan pokok. Benar. Jadi kalau kebutuhan pokok itu nanti dia masuk ke dalam jenis inelastis, tidak terlalu berubah karena kita butuh. Berapapun harganya pasti kita beli kan kalau kita butuhkan. Itu dia. Kita cek lagi di jenis elastisitas permintaan. Permintaan disebut elastis jika persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Ingat ya, kalau dia elastis, yang pertama elastis, persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Ya kan? Kuantiti kan jumlah dan perubahan jumlahnya lebih besar daripada perubahan harganya, persentase. Jadi kalau misalnya jumlahnya 2%, harganya cuma berubah 1%. Kita lihat, harganya Rp5, permintaannya 10. Harganya 6, permintaannya turun jadi 7. Ya? 5 ke 6 berapa tuh? 1. Kemudian 10 ke 7 3. Mana lebih besar? 3. Lebih besar persentase permintaannya daripada persentase perubahan harganya. Oke. Nah, ini namanya elastis. Yang kedua, ada inelastis. Permintaan disebut inelastis jika perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Ini tadi contohnya kayak beras yang dibilang temannya tadi, kebutuhan pokok. Inelastis. Delta Q-nya katanya lebih kecil dari delta T. Jadi kalau misalnya harganya berubahnya 2%, permintaannya berubahnya cuma 1%. Ya, kalau harganya naik 2 kali lipat, misalnya dari 5.000 ke 10.000, 2 kali lipat kan?
Miss akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ini bagian pas nih ya, 5 kita ya. 5 orang 1 kelompok putri, 5 orang 1 kelompok putra. Udah, nanti di dalam kelompok kalian akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam PKPD. Itu dijawab, ditulis, kemudian dikerjakan dalam PowerPoint. Nanti hasilnya setelah kalian diskusi akan dipublikasikan. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya? Ada. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa ya, nanti tetap dibuat kelompoknya
Udah selesai semua? Insya Allah nih. Oke ya, siapa dari maju di kelompok satu ya, kelompok yang lagi duluan ya. Oke, yuk, lagi. Lagi majunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Di sini berdirinya saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Perkenalkan, nama saya Aditya dan ini baik akan mempresentasikan elastisitas permintaan dan penawaran. Silakan Hana. Berdasarkan video di atas, menurut kelompok kami, Berdasarkan video di atas, menurut kelompok kami hubungan antara perubahan harga daging sapi dengan jumlah permintaan daging sapi pada saat itu ialah tidak ada perubahan. Jumlah pembeli daging sapi bahkan meningkat meskipun ada perubahan harga. sekian dari kelompok kami, itulah hasil dari presentasi kami. Apakah ada yang memberikan tanggapan dan pertanyaan? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan harga daging sapi mengalami kenaikan? Oh, jadi setelah kami analisis tadi videonya, Ya, buat Mas. yang menyebabkan daging sapi mengalami kenaikan adalah permintaan konsumen yang semakin banyak, sementara produsen tidak bisa menambah jumlah persediaan yang sebanding. Itu jawabannya. itu jawaban dari kami. Itu menurut kelompok kami. Oh, begitu jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ya? Oke, udah selanjutnya ini kelompok 2, kelompok cewek-cewek, ya kan? Akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silakan siapa coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan mengenai apa itu elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini ada saya sendiri. Saya pendidikan dari Tidas. Saya Syara Ramadhani. Saya Mevia Daulia. Saya Ratu Ismara. Saya Jasmine. Mungkin boleh kita buka ya guys. Oke guys. Silakan langsung. Kami dari kelompok Bunga Matahari Indah Sekali. Jadi, berdasarkan video di atas, kami akan menganalisis menurut kelompok kami bagaimana elastisitas permintaan dari harga. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang dan salah dalam penyampaian penjelasan yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ada yang ingin memberikan jawaban atau pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Hana. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu daerah harga cabai naik. Jadi apakah di daerah lain harga cabainya juga naik? Itu karena tidak di semua daerah itu harga cabai berbeda-beda, karena cabai itu merupakan pertumbuhannya juga berdasarkan iklim. Secara kan iklim di suatu tempat itu beda-beda. Baik, terima kasih. Aku rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mana tanggapannya tadi? Masuk. Terima ya. Bisa. Jebur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya, kelompok 2. Oke, nah semuanya tadi sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kira-kira menurut kalian mana jawaban yang paling benar? Mana yang bagus penampilannya? Saya Kayaknya yang perempuan yang menang ini. Ya.
baik. Ya, jadi kita ngasih aplaus dulu untuk semua kita hari ini. Tugas-tugasnya hari ini. Nah, kesimpulannya apa kira-kira yang bisa kita dapat hari ini? Ilmu apa yang bisa kamu dapat hari ini? Kalau mengenai pengertian elastisitas permintaan yang memiliki arti besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan dan tawaran. Oke, pengertian elastisitas besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah permintaan dan tawaran. Iya. Apa lagi? Apa lagi? Apa itu tadi? Jenis-jenis elastisitas berdasarkan penyebabnya. Apa itu nak? Yang pertama elastisitas harga, Ya, karena harga barang sendiri. Ya, Yang oke. kedua itu elastisitas silang, karena harga barang lain. Yang ketiga itu elastisitas pendapatan, karena perubahan jumlah pendapatan. Iya, jadi jenis elastisitas berdasarkan penyebabnya ya kan. Jadi kalau yang disebabkan karena harga barang itu sendiri namanya elastisitas harga. Kalau yang menyebabkan perubahannya itu adalah barang lain, harga barang lain, maka namanya elastisitas silang. Kalau yang menyebabkan perubahan adalah pendapatan namanya elastisitas pendapatan. Yuk lagi. Yuk, jenis-jenis elastisitas berdasarkan nilai koefisiennya. Tadi ada berapa tadi? Udah, yang bisa belajar tadi. Ada 5. Yang pertama apa tadi? Kalau nilai koefisiennya 1, namanya elastisitas apa? Elastis. Lebih dari 1 elastis, ya kan? Nah, kalau nilai koefisiennya tadi kurang dari 1, inelastis. Kalau yang nilai koefisiennya sama dengan 1, elastis unitar. Kalau misalnya inelastis sempurna berapa nilainya? Nol. Iya nol. Berarti kalau elastis sempurna tidak terhingga. Oke, nah berarti kesimpulan kita hari ini sudah ya. Mulai dari pengertian kamu sudah dapat, jenis-jenisnya kamu sudah dapat, kemudian nilai koefisiennya, cara mencarinya juga sudah dapat, sudah bisa ya kan. Untuk menggambarkan kurvanya tadi juga udah benar kurvanya tadi. Sampai di sini paham kira-kira ya? Paham ya sih? Alhamdulillah. Oke. Baik, untuk pertemuan berikutnya nanti kita sudah mulai masuk ke materi yang baru. Materi kita yang baru nanti itu berhubungan tentang bank, OJK dan perbankan. Jadi materi untuk permintaan dan penawaran kita semua sudah selesai ya. Mulai dari pasar, bisnis pasar, kemudian permintaan penawaran, harga keseimbangan, ini masuk ke elastisitas, semuanya sudah selesai ya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke bab baru, materi baru. Oke. Nah, baik sebelum kita pulang, dipimpin dulu doanya nak. Siapa pimpin doa ini? Karena silakan. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Yuk, siapkan. Bukan di sana. Istaih. Kum. Salim. Assalamualaikum.